Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Nur Fauzia dari kelas 11 MIPA 4. Pada kali ini saya akan membedah atau mereview buku yang berjudul Mencari Pahlawan Indonesia karya Anies Mata. Sebelumnya, buku bergenre kepahlawanan di Indonesia tidak begitu banyak, dan menurut saya buku ini adalah salah satu jawaban yang menginspirasi tentang berapa perlunya bangsa ini memiliki para pahlawan. Baik, pertama Anies Mata berbicara tentang krisis, dan krisis adalah takdir semua bangsa. Ketika buku ini ditulis oleh beliau, bangsa ini sedang menghadapi berbagai persoalan yang sangat banyak sekali. Tetapi setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada yang memilih untuk marah, ada juga yang merasa sedih dan memutuskan untuk putus asa, dan ada yang abai juga berpura-pura semua baik-baik saja. Padahal situasi dan kondisi pada saat itu jelas tidak baik-baik saja. Tetapi seorang Anies Mata memilih untuk menyalakan harapan dan menyalakan lilin di tengah kegelapan. Buku ini adalah cara Anies Mata untuk menunjukkan harapan kepada bangsa Indonesia bahwa masalah bangsa kita bukan pada krisis itu. Masalah kita adalah ketika bangsa kita berhenti untuk melahirkan para pahlawan. Sebab krisis adalah pintu lahirnya para pahlawan dalam sejarah. Dan karena itulah Anies Mata menulis buku ini. Beliau mengatakan, tulisan ini adalah kerja kecil untuk tetap mempertahankan harapan dan optimisme kita di tengah badai itu. Lalu, siapakah para pahlawan itu? Para pahlawan itu adalah sosok yang jauh, sosok orang-orang besar dan orang-orang yang super. Anies Mata mengatakan, pahlawan adalah orang biasa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam sunyi yang panjang sampai waktu mereka habis. Begitupun sekalian, Anies Mata dalam buku ini menjelaskan karakter para pahlawan, bahwa kepahlawanan itu dimulai dengan naluri kepahlawanan yang tumbuh dalam hati para bibit-bibit pahlawan. Tetapi tidak berhenti kepada naluri kepahlawanan, juga memiliki karakter lain dalam dirinya. Mereka adalah para pemberani yang mampu melawan rasa takutnya, karena para pahlawan itu bukan dia yang tidak memiliki rasa takut, tapi dia yang mampu mengatasi rasa takutnya. Tidak sekedar berani, tetapi dia juga mempunyai daya tahan yang disebut kesabaran. Dan para pahlawan itu mereka-mereka yang mempunyai jiwa pengorbanan. Dan oleh karena itu para pahlawan juga orang-orang yang selalu berkompetensi untuk memberikan kualitas terbaik bagi bangsa dan negaranya. Para pahlawan ini umumnya memiliki filosofi dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa optimisme ketika semua orang melihat bahwa semua sesuatu yang mereka lihat tampak tidak memiliki solusi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengertikan kerja-kerja kecil dan hanya berfokus kepada kerja-kerja besar. Para pahlawan juga memiliki vitalitas. Mereka adalah manusia biasa yang mengalami rasa duka dan rasa suka. Dan oleh karena itu mereka harus memiliki energi untuk terus tumbuh. Mereka selalu punya cara agar emosi mereka tidak mempengaruhi cara kerja mereka untuk berkontribusi. Dan mereka selalu mampu memiliki penilaian terhadap diri mereka sendiri. Anies Mata juga menjelaskan tentang momentum kepahlawanan, bahwa mereka itu unik
berbeda dengan orang lain. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sempurna, tetapi mereka selalu berusaha untuk memberikan kerja-kerja terbaik dan punya posisi kesempurnaan. Dan mereka juga memiliki determinasi. Mereka dilahirkan dengan masyarakat yang lain. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang sama. Mereka memiliki pendidikan yang sama, tetapi mereka mampu mengatasi semua situasi itu. Dan itulah yang membuat mereka beda, sehingga dapat mengatasi semua itu. Inilah yang disebut determinasi. Tetapi, kata Anies Mata, para pahlawan itu tidak hidup dan realitas punya keharuman setiap saat. Ketika orang memuja-muja mereka, memuji-muji mereka, mereka tetap saja manusia biasa. Mereka mengalami kegagalan, menerima musibah, bahkan mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sangat sering juga mereka mengalami kekalahan. Para pahlawan adalah produsen imajinasi. Mereka mampu memberi sebuah gambaran tentang masa depan. Mimpi masa depan, sesuatu yang mungkin bagi beberapa orang pada saat itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang disebut ketidakmungkinan. Dan seorang pahlawan mampu untuk mengkomunikasikan diri mereka, menjadikan firasat mereka menjadi sesuatu yang berenergi, dan kemudian mampu diakhirkan kepada orang-orang yang sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan imajinasi dan mampu mengkonstruksi sebuah desain masa depan yang akan mengeluarkan mereka dari krisis dan persoalan. Tetapi para pahlawan juga itu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka senantiasa memiliki taktik, kapasitas, ide yang memungkinkan untuk mensiasati segala keterbatasan. Mereka bahkan mampu untuk memberikan jalan dan solusi di tengah ketidakmungkinan. Dan karena itulah mereka menjadi legenda. Tetapi di tengah legenda yang mereka nikmati itu, banyak yang tidak mengetahui bahwa para pahlawan juga orang-orang yang hidup dengan kemanjaan. Di luar, mereka adalah orang-orang yang tampak berwibawa dan pemberani. Tetapi ketika mereka kembali ke rumahnya, di sana mereka menemukan cinta mereka menjadi manja dan mereka menghidupkan gairah. Ada tantangan yang harus dihadapi oleh para pahlawan itu ketika mereka telah menjadi sebuah ikon, menjadi sebuah simbol. Kadang-kadang mereka terjebak dalam jebakan masa, di dalam jebakan megalomania. Mereka merasa jumawa, mereka merasa yang terbaik, dan karena itulah mereka lupa bahwa kerja-kerja mereka bukanlah kerjanya mereka sendiri, tetapi kerja-kerja pahlawan itu adalah kerja-kerja kolektif yang dibangun oleh beberapa generasi, sehingga dia mampu berujung kepada eksekusi yang dilakukannya. Ini adalah jebakan yang senantiasa ada di dalam jiwa seorang pahlawan, dan oleh karena itu pahlawan yang bisa mengharumkan namanya sampai akhir hayatnya adalah orang yang bisa mendeteksi jebakan megalomania dan jebakan massa yang akan menggelincirkan mereka. Di balik semua kehebatan para pahlawan itu, umumnya mereka memiliki kekuasaan spiritual, yaitu kemampuan untuk memberikan inspirasi. Meskipun mereka tidak memiliki jabatan, kekuatan, dan power kepemimpinan, tetapi justru energi inilah yang membuat orang mau membantu dan gerak untuk mengikuti mereka. Dan Al-Quran selalu berbicara tentang karnaval jiwa-jiwa para pahlawan ini. Dan kata Anies Mata, inilah waktunya generasi kepahlawanan ini dibangkitkan. Sekali lagi, waktunya mencari pahlawan Indonesia. Sekian yang dapat saya review dan simpulkan dari bukunya karya Anies Mata yang berjudul Waktunya Mencari Pahlawan Indonesia.
Semoga dapat menginspirasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.